Misalkan V itu adalah sebuah ruang hasil karya dalam dengan hasil karya dalamnya itu adalah ini ya. Nah, misalkan W itu adalah sebuah subruang, maka ekspresi dari operator proyeksi yang tadi kita definisikan ya, itu tuh bisa ditulis dalam bentuk seperti ini ya. Dan ini tuh adalah merupakan sebuah proyeksi yang unik ya. Jadi tidak ada lagi vektor proyeksi yang lain yang punya sifat seperti pada definisi 431 itu. Nah, ini teoremanya tuh mengatakan bahwa vektor proyeksinya itu bisa dicari ekspresinya atau matriks proyeksinya itu bisa dicari melalui persamaan yang saya kotakin ini nih. Dan juga operator proyeksi itu adalah unik, berarti nggak ada vektor proyeksi yang lain ya. Nah, sekarang saya akan buktikan teorema ini ya. Nah, pada slide ini saya sudah buktikan ya. Jadi statement pertama ya, di sini saya ingin membuktikan bahwa jika ekspresi dari proyeksi yang ditulis di teorema sebelumnya itu adalah benar, adalah proyeksi ortogonal. Berarti kita harus membuktikan bahwa dia itu memenuhi kriteria yang ada pada definisi 431 ya. Yaitu apa kriterianya? Jika X itu ada di W, maka proyeksi ini harusnya X juga jawabannya gitu ya. Nah, jadi dan di sini saya sudah buktikan. Nah, karena X tadi ada di W dan si W itu kan punya basis U1 sampai UM ya, dan U1 sampai UM itu adalah sebuah basis yang sudah ortonormal, maka si X itu bisa dijadikan kombinasi linear dari U1 sampai UM dengan koefisien-koefisiennya itu adalah seperti ini. Nah, menurut aturan dari proyeksi yang tadi didefinisikan di teorema sebelumnya, proyeksi dari X itu adalah hasil ke dalam X dengan U1 dikali U1, hasil karya dalam X dengan U2 dikali U2, dan seterusnya ya. Dan ini tuh adalah sebenarnya itu adalah, karena X itu adalah ada di W, maka sebenarnya ini tuh adalah sama dengan yang ini yang tadi saya tulis di atas tuh. Maka ini adalah X. Jadi terbukti bahwa jika X ada di W, maka proyeksi dari si X itu X lagi. Nah, sekarang jika X itu ada di W ortogonal, kita akan membuktikan bahwa proyeksi X terhadap ke subruang W itu harusnya 0 ya. Nah, ini kita substitusi ke dalam formula proyeksi, yaitu adalah X, U1 dikali U1, X, U2 dikali U2, dan seterusnya. Namun karena X itu ada di W ortogonal, maka X itu pasti ortogonal dengan setiap vektor di W ortogonal. Berarti ini pasti 0, ini pasti 0, jadi 0 ditambah 0 itu pasti 0. Nah, dengan ini terbukti bahwa proyeksi ortogonal nih, formula ini nih, ekspresi ini tuh adalah benar mendefinisikan proyeksi ortogonal sesuai dengan kriteria yang kita sudah tulis di definisi 431. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan bahwa proyeksi ortogonal itu unik ya. Jadi tidak ada. Jadi maksudnya yang didefinisikan di teorema 431 itu tuh cuma satu-satunya gitu ya. Nah, sekarang misalkan ada suatu pemetaan proyeksi yang lain ya PW, dan ini adalah proyeksi yang didefinisikan di teorema tadi nih. Nah, ini adalah pemetaan proyeksi yang lain gitu ya. Nah, kita akan membuktikan bahwa peta dari si X dan oleh si proyeksi WX dan peta dari si X oleh si ini itu hasilnya tuh sama ya. Nah, sekarang kita ambil X itu anggota V sembarang, maka X itu bisa saya tulis dengan U ditambah W ya, di mana U-nya itu ada di W, sementara si W-nya itu ada di W ortogonal. Kenapa ini bisa terjadi? Karena teorema tadi 432 ya, lemma 432. Nah, oleh karena itu sesuai formula saya akan tulis, jadi X itu sama dengan U tambah W, dan menurut definisi dari proyeksi ke W itu adalah ini ya, jadi U tambah W dikasih kali dalam dengan U1, U tambah W dikasih kali dalam dengan U2, dan seterusnya ya. Nah, ini pakai sifat hasil kali dalam, jadi U, U1 ditambah W, W1. Tapi kan si W itu ada di ini nih, di W ortogonal, berarti W di koma U1, W di koma U2, W di koma UN itu pasti 0 ya. Jadi saya nggak akan tulis lagi. Jadi seperti ini. Dan ini adalah, sebenarnya itu adalah, ini itu adalah kombinasi linear dari U di W ya. Jadi ini adalah U lagi gitu. Nah, jadi proyeksi W, X itu adalah hasilnya itu adalah U menurut definisi proyeksi ke W yang pada teorema sebelumnya. Namun sekarang kita akan pakai PW sekarang, PWX adalah ini ya, dan ini karena linear menjadi seperti ini. Nah, karena sudah linear ya, nah ini kan sama dengan 0 ya, karena aturan dari proyeksi atau definisi dari proyeksi ortogonal kan ini harusnya 0.
Dan ini sama dengan U ya, ini sama dengan U. Jadi terbukti pakai aturan PW sama dengan U, pakai aturan yang ini juga sama dengan U juga ya. Oleh karena ini terbukti bahwa proyeksi ortogonal itu unik, dan linearity-nya itu dapatnya dari ini, dari ekspresi ini ya. Ini bisa dibuktikan bahwa ini tuh adalah pemetaan yang linear. Nah, berikut ini ada satu contoh terakhir. Contoh ini pernah kita bahas sebenarnya ya, tapi dengan pengetahuan yang ya, namun sekarang kita akan bahas contoh ini tuh dengan pengetahuan yang baru, yaitu dengan menggunakan teorema 433 yang tadi ini. Nah, jadi sekarang ini kita punya sebuah subruang W ya, kita cari dulu basis ortogonalnya, karena ini belum ortogonal nih basis ini tuh ya. Jadi W1 itu adalah apa nih? 120. Nah, kita akan cari W2-nya. W2 itu adalah 111 dikurangin hasil kali dalam antara ini, yaitu 3/5 ya, dikalikan 120, dan hasilnya itu adalah 2/5, terus min 1/5, terus 1 ya. 1, atau karena ini pecahan nggak enak, saya akan kalikan ya. Jadi saya pilih W2 yang lain yang masih searah sih sama dia, cuman panjangnya beda, yaitu ada 2 min 1, 5 ya. Nah, sekarang W1 sama W2 sudah saling ortogonal nih. Nah, di sini saya akan cari basis ortonormalnya ya. Jadi U1 itu apa? Basis ortonormalnya itu adalah W1 dibagi dengan panjangnya dia ya. Berarti 1/5, 2/5, dan 0. Dan U2 itu apa? U2 itu W2 dibagi dengan panjangnya, yaitu adalah 2/30 min 1/30, dan ini 5/30 ya. Nah, sekarang U1 dan 2 itu sudah basis ortonormal ya. Nah, sekarang saya akan proyeksikan vektor yang sama yang tadi itu ya, 1, 2, 3. Ya, ini saya akan proyeksikan ya. Jadi proyeksikan 1, 2, 3 ya. Yaitu apa? Hasil kali dalam antara 1, 2, 3 U1 ya, U1 ya. Nanti 1/5, 2/5, 0, nah, dikalikan dengan U1-nya, 1/5, 5, 0 ya. Nah, ditambah hasil kali dalam antara 1, 2, 3 U2 sekarang, 2/30 min 1/30 dan 5/30 dikalikan ini per/30 ya. Nah, walaupun ini sebenarnya akar-akaran, tapi sebenarnya bisa dikeluarin ya. Ini kan mengandung 1/5, jadi saya 1/5 bisa saya keluarin. Ini juga mengandung 1/5, jadi bisa saya keluarin. Jadi saya punya 1/5 sih sebenarnya di sini. 1/5 dikalikan 1 kali 1, 2 kali 2 itu tuh 5 ya. 5 dikalikan ini 120. Nah, ditambah ini 1/30, terus dikalikan ini 1 kali 2, 2 kali min 1, 3 kali 5 ya. Hasilnya itu adalah 15 ya. Nah, dikalikan ini 2 min 1, 5 ya. Dan ini jika Anda hitung, hasilnya itu adalah sama persis dengan apa yang kita pernah dapat waktu kita bahas contoh ini dengan pengetahuan dari definisi 431 doang ya. Itu adalah 2, 3/2 sama 5/2. Nah, sekian kuliah kita di minggu ini. Ini adalah bahan terakhir. Nah, kita akan masuk ke minggu depan, kita akan melanjutkan 4.3 ini ya.